Apa bencana terburuk yang bisa kamu bayangkan? Kebakaran besar? Mungkin banjir besar? Kalau menurut saya, bagaimana dengan asteroid raksasa yang menghantam lautan bumi? Ya, pasti buruk. Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi pada bumi jika dihantam asteroid di tengah lautan? Beritahu saya di kolom komentar. Sebenarnya, asteroid sering sekali menghantam bumi dan lautan, tapi kerusakan yang ditimbulkan kecil, bahkan biasanya tak terasa. Ini disebabkan ukuran asteroid yang kecil dan atmosfer bumi telah memperlambat lajunya. Namun, makin besar ukurannya, makin besar juga ancamannya. Saya akan membahasnya lagi nanti. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bebatuan ruang angkasa yang misterius ini agar kamu mendapatkan gambaran yang jelas. Tubuh asteroid berbatu dan seringnya berukuran kecil. Mereka biasanya tak aktif dan hanya berkeliaran mengelilingi matahari. Mereka juga memiliki bentuk-bentuk yang aneh. Sebagian dari asteroid berbentuk bulat, tapi mayoritas bentuknya abstrak. Kira-kira 150 asteroid disertai oleh bulan-bulan kecil. Terkadang, 2 asteroid bervolume setara saling berdekatan dan mengitari. Kini, mari kita bahas tentang ukuran. Ratusan ton debu dan partikel kecil menghantam bumi setiap harinya. Karena mereka sangat kecil, kita tak bisa melihatnya dengan jelas. Baru yang besarlah yang memberi dampak nyata pada bumi. Lebih kurang sekali setahun, sebuah asteroid seukuran mobil menghantam atmosfer bumi, kira-kira seukuran antara Honda Civic dan Ford F150. Asteroid itu berubah menjadi bola api besar dan terbakar habis sebelum menyentuh permukaan bumi. Meski batu berdiameter 24 meter memasuki atmosfer kita, kemungkinan besar ia juga akan terbakar habis sehingga dampaknya kecil, mungkin juga tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Setiap 2000 tahun, sebuah batu ruang angkasa, sekitar sebesar lapangan bola, menghantam bumi dan dapat menyebabkan kerusakan hebat. Asteroid manapun yang berukuran sekitar 0,8 km akan menimbulkan dampak serius di area yang dihantamnya. Dan asteroid yang lebih besar dari 1,6 km akan menimbulkan kerusakan yang terasa di seluruh dunia. Setiap beberapa juta tahun sekali, sebuah asteroid yang sangat besar mendekat dan menjadi ancaman bagi peradaban bumi. Kita bisa melihat dampaknya dari kawah-kawah yang mereka bentuk di seluruh permukaan bulan, bumi, dan planet lain dalam tata surya kita. Jadi, tampak jelas kita telah dihantam asteroid beberapa kali. Menurut NASA, ada asteroid sebesar 938 km yang berada di sabuk asteroid di antara planet Mars dan Jupiter. Tapi yang menarik, mereka bukanlah ancaman bagi planet kita. Bebatuan ruang angkasa yang misterius ini punya beragam ukuran dan diperkirakan massa keseluruhannya agak lebih kecil dari bulan bumi. Pada dasarnya, kita sudah dikelilingi mereka. Mari bayangkan sebuah asteroid menghantam bumi. Kita tahu ini akan menyebabkan kerusakan, tapi seberapa besar? Itu tergantung pada ukuran asteroid dan area dampaknya. Cara terbaik untuk mencari tahu itu adalah dengan perjalanan singkat melintasi sejarah. Sekitar 66 juta tahun lalu, saya belum ada saat itu, sebuah asteroid berdiameter sekitar 15 km menghantam bumi. Peristiwa ini meninggalkan kawah benturan yang kini kita kenal sebagai penabrak Chicxulub. Saat menghantam bumi, ia menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Agar lebih jelas, energi yang dilepaskan benturan itu sama dengan 10 miliar ledakan atom. Saat menghantam, ia membentuk lubang seluas 100 km dan sedalam 31 km, meninggalkan sebuah kawah yang sangat besar baik di darat dan di laut. Benturan itu menyebabkan tsunami raksasa dengan gelombang setinggi 100 meter. Karena asteroid itu menghantam bumi di area air yang relatif dangkal, gelombangnya cukup kecil. Tapi jika ia menghantam tengah samudra, diperkirakan gelombangnya akan mencapai tinggi 4,8 km. Wah, tinggi sekali! Awan abu, debu, dan uap yang membara menyebar dari kawah saat asteroid itu menembus ke tanah. Partikel dan serpihan dari benturan itu keluar dari atmosfer bumi. Seraya bumi ini berotasi, serpihan itu masuk lagi dan menyebabkan kebakaran di bumi. Lalu gelombang kejut raksasa memicu gempa yang disusul letusan gunung berapi. Debu dan partikel menutupi seluruh permukaan bumi dan menghalangi sinar matahari selama beberapa tahun, mungkin bahkan beberapa dekade, sehingga suhu turun drastis. Dampaknya, lingkungan menjadi tak ramah bagi fauna dan flora. Tumbuh-tumbuhan mati karena tak bisa berfotosintesis dan langsung memengaruhi rantai makanan.
Selama bencana ini, banyak bebatuan karbonat yang hancur melepaskan banyak karbon dioksida ke atmosfer sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Jadi, jika asteroidnya sebesar itu, baik menghantam lautan atau daratan, dampaknya akan membawa petaka. Tapi, apa yang akan terjadi jika asteroid lebih kecil menghantam lautan alih-alih daratan? Apa film sains fiksi dan simulator itu benar? Akankah terjadi tsunami? Jawaban pendeknya adalah tidak. Tapi para ilmuwan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menemukan jawaban ini. Dampak benturan asteroid sangat bervariasi. Misalnya, jika asteroid jatuh di dekat kota besar, mungkin orang punya waktu untuk evakuasi. Tapi infrastruktur, ekonomi, dan peradaban akan sangat rusak. Beberapa dekade lalu ada spekulasi bahwa jika batu ruang angkasa menghantam lautan, tsunami akan terjadi. Bahkan beberapa ilmuwan mendukung teori itu. Tapi ada beberapa inkonsistensi. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup air. Jika asteroid berukuran sedang menghantam tengah lautan Atlantik, sifat dampaknya hanyalah lokal. Untuk menimbulkan bencana sebesar tsunami, perlu sesuatu yang cukup besar untuk mengganggu seluruh perairan. Mari kita sederhanakan. Bayangkan melempar batu ke kolam berisi air. Yang pertama akan terlihat adalah batu itu melepaskan energi yang menyebabkan riak kecil. Namun, makin jauh dari titik jatuh, energinya makin berkurang. Hal yang sama terjadi jika asteroid menghantam lautan. Gelombangnya bersifat lokal di area hantaman, tapi tak akan terjadi tsunami kuat. Sifat fisika tsunami agak berbeda. Begini cara kerjanya. Tsunami terbentuk saat terjadi pergeseran massa besar di dasar laut. Pergeseran itu menyebabkan air bergerak dari dasar menuju permukaan laut. Ini bisa menghasilkan gelombang ombak yang bisa mencapai jarak lebih dari 160 km. Menariknya, saat menjalar, energi tsunami tak hilang, jadi saat mencapai garis pantai, tsunami akan merusak apa saja yang dilaluinya. Jangan salah paham, bukan berarti tak akan terjadi apa-apa jika asteroid menghantam lautan. Kerusakan tetap akan terjadi. Gelombang yang terbentuk akan merambat sampai puluhan kilometer. Selain itu, banyak energi kinetik dari hantaman asteroid akan menguapkan sejumlah besar air. Air yang menguap di atmosfer merupakan gas rumah kaca yang kuat. Jadi, jika memasuki stratosfer, uap air itu akan menetap di sana selama beberapa bulan atau tahun. Itu akan membawa perubahan drastis terhadap iklim bumi. Angin kencang dan gelombang kejut pasti akan menyebabkan kerusakan terhadap permukaan planet kita. Jadi, makin jauh titik dampak asteroid dari area berpenduduk, maka makin baik. Para ilmuwan di NASA yakin, jika asteroid berdiameter kurang dari 305 meter menghantam laut, dampak yang terjadi akan lebih sedikit dibanding jika menghantam daratan. Beberapa tahun lalu, seorang ahli matematika dan timnya mengembangkan mesin penghitung yang dapat memperkirakan efek tsunami. Mereka memasukkan data ke simulator itu untuk melihat apa yang akan terjadi jika asteroid berukuran 50 meter menghantam lautan. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Mereka mendapati bahwa hal ini bisa memicu tsunami setinggi 3 meter lebih. Tapi banyak ilmuwan yakin simulator itu tidak benar dan kejadian seperti itu terlalu dibesar-besarkan. Menurut sebuah kajian yang diterbitkan Jurnal Ilmu Bumi dan Planet, para periset juga menemukan sesuatu yang membantah simulator itu. Ada kawah besar di dasar lautan di lepas pantai Chili. Kawah ini bernama Eltanin Impact yang terbentuk lebih dari 2 juta tahun lalu. Sebuah asteroid berdiameter sekitar 1,5 km menghantam daratan dan jatuh ke laut. Menurut hasil temuan, kejadian ini tak menimbulkan tsunami. Dan asteroid ini jauh lebih besar daripada yang digambarkan dalam mesin penghitung tersebut. Saat para peneliti mempelajari simulator tersebut lebih seksama untuk mengetahui kenapa hasil hitungannya sangat tidak realistis, mereka menemukan akar masalahnya. Alat ini didasarkan pada prediksi yang salah tentang cara gelombang memecah lautan. Salah satu modelnya bahkan menggambarkan tinggi gelombang yang melebihi kedalaman lautan itu mustahil secara fisika. Yang sebenarnya akan terjadi adalah sebuah gelombang besar akan terbentuk di area benturan di lautan, tapi gelombang itu akan segera pecah sehingga energi gelombang itu akan berkurang seraya merambat menjauh. Saat ini, NASA dan beberapa organisasi lain sedang mencoba melacak dan mengenali asteroid yang berpotensi mengancam bumi. Kini, kita punya pemahaman yang lebih baik tentang apa yang akan terjadi jika batu ruang angkasa menghantam lautan. Oleh sebab itu, kita mungkin juga punya kekuatan untuk mendorongnya menuju target yang akan menghasilkan dampak kerusakan terkecil, misalnya di tengah lautan. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini,
Tekan tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.